agama Islam. Kalau yang bertempat tinggal itu namanya makhluk. Perbedaan akidah Ustadz Yusuf PI dan Sutad Juma. Sutad Juma Mujassima, sedangkan Ustadz Yusuf PI Allahnya Maha Suci, yaitu bersih dari sifat-sifat makhluk. Ustadz Yusuf PI Allahnya Maha Suci, sedangkan Sutad Juma Tuhannya bertempat, yaitu makhluk. Jadi ayat ini menerangkan bahwasanya Allah itu bertahta di atas arsy. Imam Abu Hanifah berkata, orang yang membatasi Allah dengan arah atas atau bawah maka telah kafir. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mengatakan Allah duduk di atas arsy maka ia telah kafir. Allah yang Pak Ustadz percaya itu tinggalnya di mana? Itu deh yang saya ingin tanyakan. Baik, saya akan jawab dulu. Allah itu tinggal di mana? Pak Pendeta, ya, Anda perlu paham dulu tentang masalah Allah di dalam agama Islam. Kalau yang bertempat tinggal itu namanya makhluk. Kalau yang bertempat tinggal itu namanya makhluk, Pak Pendeta. Ya, yang perlu tempat tinggal, perlu tempat, itu namanya makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ya, kalau dia istiwa ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi itu bukanlah tempat gitu. Dia tempat tinggal alamatnya di arsy bukan ya. Jadi Pak Pendeta, ya, Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa perlu tempat. Loh, kok bisa? Ya iya, Pak Pendeta, Anda kan punya jasad. Toh, Anda juga punya ruh. Pak Pendeta, Anda kan punya jasad. Toh, Anda juga punya ruh. Ya, sekarang kita mau tanya, di mana letak ruh Anda? Di mana letak ruh Anda? Pak Pendeta, Anda kan punya jasad. Toh, Anda juga punya ruh. Di mana letak ruh Anda? Itu ya hanya sekelas ciptaan lah ya teman-teman. Ya, Pak Pendeta punya ruh. Ya, yang menghidupkan jasadnya Pak Pendeta. Di mana letak ruhnya Pak Pendeta? Di mana letak ruhnya Pak Pendeta? Pak Pendeta, Anda kan punya jasad. Toh, Anda juga punya ruh. Di mana letak ruhnya Pak Pendeta? Ayo, di mata, hidung, telinga, jantung, paru-paru. Nggak tahu di mana tuh ya? Di mana? Kayak gitu ya. Ngapain coba Allah perlu tempat? Ya, kayak kurang kerjaan aja. Allah perlu tempat. Yang perlu itu Pak Pendeta adalah makhluk. Makanya di dalam Al-Quran kami ada ayat begini Pak Pendeta ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk, bukan. Kalau Allah bertempat berarti dia tergantung dengan tempat. Sedangkan Allahnya umat Islam itu dia ada tanpa perlu tempat, karena tempat itu adalah ciptaan. Contoh mudahnya Pak Pendeta, Anda punya ruh, ya, Anda yakini ruh itu ada, tetapi Anda tidak tahu letak ruh Anda di mana. Ya kan kayak gitu. Nah, itu analoginya.
Jadi Allah wujud bila makan. Dia ada tanpa perlu dengan makhluknya. Jadi kayak gitu. Kalau yang bertempat tinggal itu namanya makhluk. Imam Sayyidina Ali berkata, sesungguhnya Allah menciptakan arsy, makhluk Allah yang paling besar, untuk menampakkan kekuasaannya, bukan untuk menjadikannya tempat bagi zatnya. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mengatakan Allah duduk di atas arsy, maka ia telah kafir. Allah Maha Besar, maknanya keagungan dan kemuliaannya. Bagi umat Islam, pada umumnya Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar, sedangkan maknanya adalah keagungan dan kemuliaannya, yakni Maha Agung pada derajatnya. Jadi Allah Maha Besar sebaiknya janganlah dimaknai dengan makna zahir, yakni besar dari segi bentuk dan ukuran. Karena Imam Sayyidina Ali Ibnu Abi Thalib karamallahu wajhahu berkata, barang siapa beranggapan, berkeyakinan bahwa Tuhan kita berukuran, maka ia tidak mengetahui, belum mengenal Tuhan yang wajib disembah, belum beriman kepadanya. Yang punya rumah berarti lemah. Quran Surat Al-Ankabut 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui, berarti yang punya rumah atau tempat berarti lemah. Jangan mengikuti akidah mayoritas kafir. Quran Surat Al-An'am 116.